Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penerimaan anggaran untuk kelas 11 OTKP di SMKN 40 Jakarta. Penerimaan anggaran. Penerimaan anggaran berhubungan dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien ini berhubungan dengan pengelolaan keuangan yang baik. Jadi, tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai. Selanjutnya adalah pengertian dari penerimaan anggaran. Penerimaan anggaran merupakan suatu bentuk penerimaan yang berisi pemasukan-pemasukan, baik pemasukan untuk daerah, negara, maupun swasta atau perusahaan swasta. Berikutnya adalah bentuk-bentuk penerimaan anggaran. Terdapat berbagai macam bentuk penerimaan, seperti penerimaan negara, yang kedua penerimaan daerah, yang ketiga penerimaan perusahaan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terlebih dahulu penerimaan anggaran negara. Selanjutnya adalah penerimaan negara. Penerimaan anggaran untuk negara merupakan bentuk pemasukan yang berasal dari sumber pos-pos pemasukan untuk dikelola dalam pengelolaan keuangan negara. Dan ada beberapa sumber keuangan negara di Indonesia saat ini, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar dalam pembuatan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Selanjutnya adalah sumber keuangan negara dari dalam negeri. Sumber keuangan negara dari dalam negeri yang pertama adalah pajak. Pajak merupakan bentuk pemasukan berasal dari rakyat yang dibayarkan kepada negara. Pajak ini memiliki sifat iuran yang memaksa. Penerimaan dari pajak ini merupakan bentuk penerimaan paling besar daripada jenis pemasukan pajak lainnya. Dalam periode 2010 ke atas, PPh merupakan komponen terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri. Sementara itu, PPN dan PPNBM sebagai penyumbang terbesar kedua. Adapun contoh-contoh dari pajak, yang pertama adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB, yang kedua pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yang ketiga pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau PPN, yang keempat pajak penghasilan atau PPh, yang kelima pajak kendaraan bermotor atau PKB, yang keenam pajak hotel dan restoran, yang ketujuh adalah pajak reklame. Yang kedua adalah percetakan uang. Umumnya, percetakan uang yang dilakukan pemerintah untuk menutup defisit anggaran apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah. Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi. Yang ketiga ada pinjaman. Penerimaan dalam bentuk pinjaman ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari pinjaman pihak ketiga. Penerimaan dari pinjaman pihak ketiga terdiri atas dua macam, yaitu penerimaan yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Adapun penerimaan dari dalam negeri ini bentuknya obligasi yang dibeli dari masyarakat. Sedangkan penerimaan dari luar negeri contohnya berasal dari utang luar negeri. Selanjutnya adalah sumbangan, hadiah, dan hibah. Sumbangan, hadiah, dan hibah merupakan sumber penerimaan negara yang berasal dari kewajiban negara lain. Adapun sumbangan, hadiah, dan hibah ini tidak bisa menimbulkan kewajiban untuk mengembalikannya. Sumbangan, hadiah, dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya. Hal tersebut tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah, atau hibah tersebut. Dan yang kelima adalah denda dan sita. Bentuk penerimaan dari denda dan sita ini merupakan bentuk penerimaan yang didapat pemerintah. Bentuk tersebut berasal dari memungut denda dan menyita aset milik masyarakat apabila seseorang tersebut telah melanggar peraturan pemerintah yang dapat menimbulkan denda dan sita. Contohnya adalah denda terhadap pelanggar lalu lintas, yang kedua denda keterlambatan pembayaran pajak, dan yang ketiga sita barang ilegal. Yang keenam adalah cukai. Cukai adalah pungutan oleh negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu. Barang tersebut mempunyai sifat atau karakteristik yang perlu untuk dibatasi,
diawasi produksinya, dan peredarannya. Hal tersebut karena akan berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan ketertiban sosial. Dengan demikian, peranan cukai tidak saja berorientasi pada penerimaan negara, tetapi mempertimbangkan pula aspek pembatasan produksi dan konsumsi. Oleh karena itu, dasar pertimbangan besarnya penerimaan cukai tergantung dari jumlah barang yang terkena cukai, tarif cukai, dan harga dasar barang terkena cukai. Dan yang ketujuh ada penyelenggaraan undian berhadiah. Pemerintah dapat menyelenggarakan undian berhadiah dengan menunjuk suatu institusi tertentu sebagai penyelenggara. Jumlah yang diterima pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya hadiah yang dibagikan. Selanjutnya adalah retribusi. Retribusi merupakan bentuk penerimaan yang dibebankan kepada masyarakat dan terdapat suatu bentuk imbalan langsung dari hasil retribusi tersebut. Contohnya adalah retribusi parkir jalan, retribusi pelayanan kesehatan milik pemerintah, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi terminal angkutan kota. Dapat kita lihat bersama pada gambar tersebut merupakan contoh dari retribusi parkir jalan. Selanjutnya adalah sumber keuangan negara dari luar. Yang pertama, pinjaman program. Pinjaman program ini seluruhnya berasal dari pihak luar negeri yang dapat dicairkan dalam bentuk uang dan digunakan untuk keperluan pembangunan. Dan yang kedua adalah pinjaman proyek. Pinjaman proyek adalah pinjaman yang sebagian besarnya berasal dari reaksi komitmen pinjaman proyek dari tahun-tahun sebelumnya. Dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.